Saya yakin Anda belum lupa dengan video viral oknum polisi yang secara brutal menangkap, kemudian membanting seorang mahasiswa ke trotoar saat berdemo di kantor Bupati Tangerang pada 13 Oktober 2021 ini. Atau berita mengenai oknum TNI yang membantu selebgram Rachel V-nya lari dari karantina. Hari ini kita tidak sedang membahas update informasi kedua hal tersebut. Namun yang ingin kita soroti adalah penggunaan kata oknum yang sejak dulu kata oknum ini sering sekali digunakan untuk mengalihkan sebuah permasalahan sistemik yang menjadi persoalan personal orang per orang hingga sampai saat ini. Memang, ini sesuai arti ketiga dari kata oknum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni orang atau anasir dalam pemaknaan yang kurang baik. Saya coba mengutip tulisan dari penulis senior yang juga ilmuwan sastra Indonesia, Seno Gumira Aji Dharma, dalam artikel berjudul Oknum dalam Politik Bahasa yang tampil dalam majalah Tempo tahun 2014 lalu. Dalam artikel ini Seno menyebut penggunaan kata oknum memuncak atau ramai dipakai sejak zaman Orde Baru. Seno mengatakan bahwa wartawan zaman Orde Baru paham kalau ada alat negara seperti polisi atau militer yang menjadi berita karena melakukan tindak kejahatan, tanpa harus disuruh lagi mereka wajib menuliskannya oknum polisi, oknum ABRI, oknum TNI, dan semacam itu. Kata oknum digunakan untuk menggarisbawahi bahwa yang bersangkutan tidaklah mewakili lembaga kepolisian atau angkatan bersenjata itu sendiri. Atau bahasa awamnya, tidak semua polisi seperti itu, seperti juga tidak semua anggota ABRI TNI seperti itu. Penguasa Orde Baru saat itu gencar mendorong banyak media menggunakan strategi semiotik tersebut yang kadang cukup dipaksakan. Bahkan ada konsekuensi bagi media jika lupa menyematkan kata oknum dalam pemberitaan polisi atau TNI bermasalah, yakni peringatan keras dari penguasa kala itu. Jika yang melakukan tindak pelanggaran hingga kejahatan dari kalangan alat negara seperti polisi dan TNI perlu menggunakan kata oknum, maka beda halnya jika kalangan sipil biasa yang langsung saja disebut kriminal, penjahat, bandit, dan tidak ada sebutan oknum sipil atau semacamnya ketika melakukan tindak pelanggaran. Terdengar tidak adil, bukan? Selain itu, salah satu politik bahasa yang erat dengan Orde Baru adalah eufemisme atau penghalusan makna kata yang dianggap tabu oleh masyarakat. Dalam konteks aparat, selain oknumisasi, mengganti kata menangkap dengan mengamankan juga salah satunya. Penguasa Orde Baru menganggap bahwa penggunaan eufemisme yang salah akan mendorong pertumbuhan masyarakat ke tatanan sosial yang salah. Sebagian pejabat zaman Orde Baru juga cenderung menggunakan ungkapan pelembut untuk menutupi ketidakberhasilan mereka dalam menjalankan tugasnya. Misalnya jika diberitakan ada koruptor yang lari dari penjara, maka dikatakan kalau hal tersebut akibat kesalahan prosedur pengamanan. Nah, disinilah ungkapan pelembut atau eufemisme berfungsi untuk menghindari pengungkapan fakta yang sebenarnya. Eufemisme adalah perusakan bahasa. Dilihat dari segi informasi, eufemisme merupakan bentuk paling sederhana dari ketidakjujuran informasi. Penggunaannya akan menghalangi kita untuk melihat dengan jernih dan tajam. Intinya, masyarakat sengaja dibawa untuk menghindari fakta-fakta yang menyakitkan dan menjadi tidak realistis melihat kenyataan. Kurang lebih seperti itulah yang dikatakan pakar literasi dan sosiolog sastra Eka Rini Saraswati dalam tulisannya berjudul Rekayasa Bahasa Politik Orde Lama dan Orde Baru. Eufemisme inilah yang menurut Eka Rini memiliki paling tidak dua dampak buruk. Yang pertama, meniadakan kontrol sosial yang efektif. Dan kedua, mendidik masyarakat tidak jeli dan tidak kritis melihat fakta sebenarnya dari suatu permasalahan yang terjadi. Setiap elit sesuai dengan ideologinya akan menyusun kamus yang khas. Kamus ini kemudian akan dimasyarakatkan melalui aparatur negara, organisasi, dan lembaga-lembaga sosial. Karena pada dasarnya, peran bahasa begitu berpengaruh di dalam menggerakkan massa dan membentuk perilaku masyarakat dengan ideologi penguasa, sehingga rakyat merasa takjub dan terlena dengan penderitaan yang tengah dialami. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia.
Saya berbicara di sini sebagai presiden, pemimpin besar revolusi Indonesia.